ideas yang kemudian akan memperlakukan bagaimana agama kemudian dilihat sebagai sesuatu yang natural, jadi natural religion yang berkembang, dan kalau tidak dengan pengertian adapsionistik yang sangat kaku, sehingga kalau dia tidak mampu bertahan, ya dia akan punah. Tadi saya bicara di luar diskusi sebentar dengan Pak Mulyadi, saya bilang mau menjelaskan suatu gejala sosial yang tidak mampu bertahan lalu punah saja kok perlu pakai teori evolusi, karena itu sosiologi saja bisa menjelaskan. Kalau ada satu ide yang contohnya otoritarianisme, kenapa sekarang demokrasi yang berkembang? Otoritarianisme sedikit demi sedikit gugur. Gitu. Nah, itu salah satu alasan mengapa penerimaan terhadap teori evolusi itu sangat bervariasi, tapi banyak sekali yang menolak. Ini negara-negara termasuk Indonesia tidak masuk di sini. Kasihan memang kami tidak pernah. Enggak. Ini termasuk terhadap populasi umum. Turki di sini, lalu ini negara-negara Eropa Utara, kemudian Amerika sesudah Turki, ini di sini. Ini yang menganggap teori evolusi benar, bisa diterima, ini yang tidak yakin, dan ini yang menolak. Ini negara-negara Muslim, khusus negara Muslim. Research ini dibuat dari tahun 96 sampai tahun 2003. Ini dimuat di majalah Science dan memperlihatkan bagaimana ini Kazakhstan, ini Turki, nah Indonesia masuk di sini. Dan menarik memang melihat bahwa Indonesia yang menerima teori evolusi itu cukup banyak di sini. Ya, lalu kita lihat di sini. Nah ini tetapi persis alasan karena kesalahpahaman. Yang kedua, mengerti dengan cara keliru, dan yang ketiga karena Darwinisme yang berkembang ke mana-mana. Nah, yang terakhir 5 menit terakhir saya ingin membahas tentang Darwinisme sosiokultural. Apakah kita bisa kemudian menerapkan begitu saja satu metode bidang ilmu ke bidang ilmu lain dan menganalogikan satu unit dalam bidang ilmu tertentu ke bidang ilmu lain? Saya kira kita bisa berdebat banyak tentang ini karena kita seperti kembali ke metode Strike abad ke-19 yang kemudian diatasi oleh Dilthey, oleh Windelband, Rickert, dan sebagainya, sehingga kemudian muncul perbedaan metodologis. Itu yang pertama. Yang kedua, teori Darwin bukan sebuah proposisi yang dapat dinyatakan salah atau benar. Teori Darwin telah berkembang menjadi suatu program riset yang sangat rumit dan multidisiplin, sehingga ini dimodifikasi, terus-menerus dimodifikasi dan diperbaiki. Yang sering kali terjadi adalah dari kajian filsafat ilmu yang saya sebut di sini kekeliruan kategoris. Artinya kawasan kerja. Tadi Pak Mulyadi mengatakan dalam Islam tidak ada pemilahan seperti itu. Sebetulnya dalam seluruh peta ilmu dan filsafat barat juga tidak ada pemilahan tajam seperti itu. Yang ada adalah filsafat, lalu yang ada adalah kawasan sains yang bekerja fisik tadi, pengetahuan tentang yang fisik, dan sains tidak bicara metafisika karena dia bekerja kawasan yang fisik. Tapi kalau mau memahami yang melampaui yang fisik, maka masuklah ke filsafat. Dan filsafat dibagi metafisika, ontologi. Anda bicara yang ada yang terserap indrawi atau yang ada yang tidak terserap indrawi. Lalu Anda mau bicara kawasan tindakan, sains sudah berhak untuk bicara kawasan tindakan. Tapi sains bisa menunjukkan implikasi dari temuan-temuannya, dan silakan Anda bertindak mau memakai atau tidak temuan-temuan ini. Itu adalah kawasan aksiologis. Tapi kata sains itu memang, kata sains itu kan baru muncul setelah abad ke-18. Saintis itu Whewell yang memperkenalkan, karena sebelumnya orang dikenal sebagai natural philosopher, para filsuf alam, karena mereka tidak memilah-milah. Tapi ketika sudah demikian rumit, cabang ilmu itu sudah demikian banyak, tidak mungkin lagi satu orang menguasai semua bidang ilmu. Tidak mungkin. Kalau Anda sekarang mengatakan Anda menguasai, atau saya mengatakan saya menguasai teori evolusi, seperti saya menguasai kosmologi, seperti saya menguasai matematika, Anda boleh anggap saya omong kosong. Bahkan ketika saya mengatakan saya menguasai kosmologi Big Bang sekali